Halo geng, selamat datang kembali lagi dengan saya Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan bahas perzodiakan lagi ya. Jadi kita akan mencari tahu ya, gue yang bakal kasih tahu kalian pastinya 15 fakta menarik tentang zodiak Taurus ya. Jadi sebelum gua mulai, gua mau jelasin dulu beberapa informasi dasar ya yang mungkin kebanyakan dari kalian belum tahu mengenai zodiak si banteng ini. Jadi jangan lupa di like and subscribe karena pastinya itu akan sangat membantu platform kita Early Theory supaya bisa lebih besar lagi di YouTube. Dan untuk kalian yang zodiaknya Taurus ya, coba komen di bawah. Gua pengen nge-survey ya seberapa banyak dari subscriber gua ya yang zodiaknya Taurus ya. Dimana nih para Taurus yang ganteng dan cantik dan menawan yang ada di YouTube kali ini? Coba di komen di bawah, gue pengen tahu. Oke, jadi kita mulai dari informasi dasar mengenai Taurus. Oke, jadi Taurus itu adalah orang-orang yang terlahir di antara tanggal 20 April sampai 20 Mei ya. Tanggal bisa saja berubah dari tahun ke tahun ya. Jadi kalau misalnya mau tahu secara pasti langsung dicek aja di Google bisa. Kalau enggak kalian juga bisa cek lewat birth chartnya kalian. Oke, tabel kelahirannya kalian. Kalian juga bisa cek itu semuanya di website kami www.earlytheory.com. Gratis, kalian tinggal cek aja, masukin tanggal lahir kalian dan jam lahir kalian, dan dari situ kalian bisa langsung lihat semua tabelnya ya, posisi zodiak kalian itu di mana. Taurus ya, simbolnya itu si banteng ya kan, bentuknya itu kayak banteng. Banyak orang yang selalu bilang kayak kerbau ya, sebenarnya itu banteng ya kan. Nah, Taurus itu elemennya apa? Elemennya tanah. Oleh karena itu biasanya dalam bahasan astrologi ya, kita biasa sebutnya itu Taurus sebagai earth sign ya. Taurus zodiak elemen tanah. Dan modalitas dari zodiak Taurus, modalitas itu karakteristik atau kecenderungan atau karakter ya, kita bilang apa ya, tabiat, karakter sih, lebih ke karakter ya. Modalitas itu karakter. Jadi karakter dari Taurus itu kita sebut sebagai fix ya. Jadi fix sign, oke? Jadi modalitas yang fix itu nggak cuma Taurus, ada Leo ya, ada Scorpio, ada Aquarius, ada 4 nih ya. Zodiak-zodiak yang memiliki modalitas fix sign. Jadi kalau digabungin nih ya, biasa termnya itu kita sebut Taurus itu adalah Earth fixed sign atau dibalik fixed earth sign. Oke, karena apa? Elemennya earth ya, elemennya tanah, dan modalitasnya itu fix. Oke. Modalitas yang fix itu maksudnya seperti apa? Modalitas yang fix itu karakternya itu keras ya. Keras, kekeh ya, teguh pada pendirian, mengakar, tegas ya, karena fix itu terkunci. Oke, fix itu terkunci. Dan berdasarkan sinergi antara zodiak dengan planet ya, Taurus itu memimpin planet apa? Planet Venus ya, yaitu merupakan sang dewi kecantikan, keindahan ya. Jadi Venus itu berhubungan dengan itu semuanya tuh. Cinta, harmonis, keindahan ya, kecantikan ya. Dan Taurus itu turun atau lesu atau kita sebutnya detrimennya itu di planet Mars. Oke, dan Taurus itu ditinggikan atau kita sebut exaltation itu berada di moon atau bulan, dan sebaliknya Taurus itu terjatuh atau kita sebut fall ya di planet Uranus berdasarkan aliran astrologi modern. Jadi begitu saja informasi dasar mengenai zodiak Taurus. Mari kita langsung mulai ke 15 fakta menarik mengenai zodiak Taurus. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya, Taurus itu fix sign, oke? Dan semua zodiak yang karakteristiknya itu fix adalah zodiak yang keras, mengakar. Begitu juga dengan Taurus. Makanya ya, kita ini selalu bilang ya, kita selalu mengenal Taurus itu sebagai karakter atau kepribadian yang keras kepala, ya nggak bisa dibilangin, ya sebenarnya nggak selalu terikat dengan kekeras kepalaan itu. Intinya Taurus ya memiliki modalitas fix sign itu selalu memiliki kepribadian yang tegas, teguh pada pendirian, fokus ya, tidak gampang berubah-berubah ya, alias tidak pelin-pelan ya, tidak seperti para zodiak yang mutable ya, seperti Gemini, Sagittarius, Pisces, Virgo itu mutable tuh ya. Jadi mereka cenderung lebih bergerak-gerak gitu ya, suka pelin-pelan. Kalau fix ya, seperti Taurus, Scorpio, Aquarius, Leo, itu adalah zodiak-zodiak yang kita bilang terikat sama satu hal.
Kalau ada satu hal yang mau diselesain, mereka bakal selesai sampai selesai dulu, baru mereka lompat ke topik yang lain. Begitu juga dengan Taurus, makanya terkesan dan terkenal Taurus itu keras kepala. Sebenarnya bukan berarti harus keras kepala, tapi pada dasarnya Taurus itu adalah orang yang mengakar dan mengekang. Ya, dalam arti mereka tuh mengunci ketika mereka lagi fokus sama satu hal, mereka tidak akan memalingkan muka, ya, atau hilang fokus dari hal yang ingin mereka kejar tersebut. Taurus itu memimpin planet Venus yang terkenal sebagai planet yang mengatur percintaan, ya cinta, keindahan, ya kecantikan, ya kan. Jadi ya berdasarkan mitologi Yunani, ya asal muasal dari Taurus, ya itu berasal dari cerita dewa Zeus dengan Princess Europa, ya kan, Dewi Europa. Oke, jadi pada saat waktu itu ya dewa Zeus itu benar-benar kayak merubah dirinya menjadi seekor banteng putih hanya untuk memikat hati si Europa, ya. Jadi dari situ aja kita udah bisa ngelihat ya seberapa gigih, ya, dan seberapa teguh, oke, niat dan tekadnya para Taurus ketika mereka fokus ingin mengejar atau meraih sesuatu di dalam hidupnya mereka. Karena rasanya nggak banyak ya dewa-dewa yang rela mengubah diri mereka menjadi binatang hanya untuk memikat seseorang, iya gak sih? Jadi itu udah prediktif banget ya, itu ada indikatif banget bahwa Taurus itu ya emang orangnya perjuangan banget, ya kan? Dan kebanyakan zodiak-zodiak yang modalitasnya fix itu emang memperjuangkan itu ketika mereka ingin meraih atau mengejar sesuatu. Para Taurus itu terkenal sebagai orang-orang yang kreatif, seniman, ya, dan selalu terikat dengan estetika. Kenapa? Pada dasarnya mereka memimpin planet Venus, dan seperti yang kemarin, seperti yang tadi sudah dibahas juga ya, planet Venus itu banyak hubungannya dengan estetika, keindahan, dan kecantikan, ya. Jadi tidak sedikit ya Taurus-Taurus yang saya kenal itu kerjanya sebagai dekorator, sebagai arsitek, ya, sebagai pelukis bahkan, karena Taurus itu sangat erat kaitannya dengan seni, dengan warna, dengan keindahan materialistis, dengan keindahan dunia. Banyak yang bilang Taurus itu orang-orangnya matre, ya, materialistis. Sebenarnya menurut gua itu nggak akurat. Ya, menurut gua Taurus itu cuman memiliki selera yang tinggi. Ya, mereka memiliki standar dan selera yang tinggi pada hidup, ya. Mereka itu ketika membeli barang atau ketika memiliki barang, menginginkan barang, mereka selalu mencari sesuatu yang awet, tidak lekang dimakan waktu, ya. Dan kebanyakan barang-barang yang awet itu pastinya biasanya mahal kan, ya. Jadi selalu tuh kesannya kayak, wah, Taurus ini ya matre, Taurus ini ya boros, Taurus ini ya suka hambur-hamburin duit untuk beli barang-barang mahal-mahal, branded dan sebagainya. Sementara ya bagi para Taurus itu bukan soal status ketika mereka membeli barang-barang yang mahal, beli barang-barang yang bermerek, tapi lebih ke arah mereka ingin memastikan barang-barang yang mereka beli ya itu bisa tahan lama, bisa dipakai berkali-kali, tidak gampang rusak, tidak gampang kotor. Oke, jadi Taurus itu sebenarnya bukan matre, tapi intinya mereka memiliki selera yang tinggi dan mereka selalu mengejar kualitas ya. Mereka nggak cuma sekedar kayak yang penting ada, yang penting murah. Mereka selalu mengejar yang mana yang kualitasnya bagus supaya gua nggak perlu bolak-balik beli barang ini, supaya gua nggak perlu bolak-balik ganti barang, perbaiki barang. Karena balik lagi Taurus fix sign ya. Mereka nggak mau ribet, mereka nggak mau yang kayak maju mundur. Begitu juga dengan cara mereka membeli ya atau memiliki properti dan asetnya mereka. Sama seperti Taurus yang tadi dibilang selalu mengejar kualitas ya, dalam hidup mereka, terutama dalam karir, mereka tidak pernah setengah-setengah. Tidak ada Taurus yang pernah setengah-setengah. Ketika mereka sudah tahu bahwa mereka ingin mengerjakan suatu hal, mereka akan kerjakan sampai tuntas. Ketika mereka menyukai sebuah hobi atau ingin menekuni sebuah ilmu, mereka akan mencoba untuk menekuni itu sampai mereka menjadi seorang ahlinya, ya, sampai mereka menjadi tuan besar dari sebuah company. Jadi Taurus itu ya selalu terbukti sebagai orang-orang yang paling ambisius ya ketika bekerja, karena ketika mereka sudah fokus, misalnya, oh, gue jadi dokter, gue harus menjadi seseorang dokter yang paling baik, paling jago di industri gue. Oke, karena bagi Taurus tidak ada kata setengah-setengah, tidak ada kata abu-abu, ya, hitam putih, iya tidak, bagus atau jelek. Oke, jadi tidak ada di dalam kamusnya Taurus di mana hidup itu dijalanin secara setengah-setengah. Oleh karena itu, pastinya ya Taurus itu paling benci lah ya, paling benci banget
sama zodiak-zodiak yang lain yang mungkin ya lebih cenderung pelin-pelan, lebih cenderung kerjanya tuh setengah-setengah, nggak niat, lempeng, ya karena bagi Taurus antara lu pasti atau lu nggak pasti, dan mereka ya hampir tidak bisa mentoleransi orang-orang yang nggak jelas. Taurus itu sebenarnya bukanlah orang-orang yang emosian ya, jadi gue nggak ngerasa, orang-orang kan selalu bilang gitu ya, Taurus mah orangnya pemarah, orangnya tuh gampang marah, galak dan segalanya. Menurut gue Taurus itu lumayan sabar, ya. Taurus itu lumayan sabar. Gue selalu membayangkan Taurus itu ibaratnya sebagai kerbau-kerbau yang bekerja di sawah, ya, yang bahkan biasanya itu dicambuk-cambukin terus tuh sama petani. Gue kurang ngerti sih, biasa kayak apa ya, yang membajak sawah itu biasa dicambukin atau enggak ya. Tapi Taurus itu sebenarnya memiliki level kesabaran yang cukup tinggi. Oke, jadi kalian harus tahu, ketika Taurus itu marah sama kalian, ya, berarti amarah itu sudah terbendung sejak lama dan kalian berarti sudah keterlaluan. Kalau sampai Taurus itu marah, meledak-meledak sama kalian, oke, ingat Taurus itu ditinggikan atau exaltation-nya itu berada di posisi moon ya, atau bulan, dan bulan itu mengatur emosional ya, mengatur perasaan. Jadi Taurus itu lumayan nyaman dan lumayan mampu mengatur stabilitas emosionalnya mereka. Oke, cuman jangan terlalu ditoel-toel juga ya. Semakin ditoel, lama-lama mereka bisa tiba-tiba meledak kayak gunung berapi, ya kan? Tapi nggak selalu gunung berapi itu setiap kali aktif ya, tapi setiap beberapa tahun sekali ya. Kalau misalnya ada orang yang keterlaluan, yang nggak tahu diri nih ya, kayak ngegangguin Taurus, bisa tiba-tiba Taurus itu meledak. Dan kalau Taurus meledak, waduh, gue nyerah deh. Kalau gue angkat tangan, kalau misalnya Taurus itu meledak, gue rasanya mau kabur aja dari ruangan. Males gue ngurusin Taurus yang lagi marah. Walaupun Taurus memang tidak pernah mengerjakan sesuatu setengah-setengah, ya, tapi Taurus itu tahu bagaimana cara menikmati proses kehidupannya mereka. Oke, mungkin agak sedikit berbeda ya dengan saudaranya si Capricorn ya, yang kalau kerja itu udah kayak dikejar setan, yang harus cepat-cepat sukses, cepat-cepat merangkak naik gitu ya. Taurus itu tidak akan berhenti di tengah jalan. Namun, cara mereka menjalani kehidupan mereka, cara mereka memanjat kesuksesan di karir, percintaan dan sebagainya itu sangat bertahap, perlahan-lahan ya. Kebanyakan itu terjadi juga semuanya di elemen tanah ya, zodiak elemen tanah seperti Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, pergerakan cenderung jauh lebih lambat dibandingkan dengan zodiak elemen yang lain. Oke, cuman ya dari ketiga zodiak ini nih, antara Taurus, Capricorn, dengan Virgo, Taurus itu yang paling bisa menikmati hidup. Mereka yang paling kelihatan ya lebih nyantai dalam menjalani hidup walau lagi keluh kesah ataupun lagi bahagia ya. Jadi gue tuh paling seneng banget ketika melihat Taurus itu lagi liburan, karena Taurus itu kalau lagi liburan, wah, mereka bakal maksimalin mungkin deh gitu ya, kayak bakal seselonjoran itu ya. Jadi walaupun mereka itu pekerja keras, Taurus juga tahu bagaimana cara menikmati hidupnya mereka. Taurus itu memiliki hubungan yang sangat baik dan intim dengan uang, dengan keuangan, dengan finansial ya. Jadi sering banget gue temuin ya, Taurus-Taurus itu adalah orang-orang yang jago mengatur keuangan mereka ya. Mereka bisa saja menghamburkan duit, tapi mereka tidak pernah terpuruk dalam keuangan. Kenapa? Karena mereka tahu ya seberapa banyak yang bisa mereka hamburkan dan seberapa banyak yang perlu mereka tabung, perlu mereka investasikan. Dan satu fakta lagi menurut gue cukup menarik ya, Taurus dengan uang ya. Entah kenapa ya, gue nggak tahu nih ya. Coba deh para Taurus, coba kalian komen di bawah. Gue selalu ngelihat ya, Taurus itu orangnya tuh hoki banget kalau soal keuangan ya. Gue tuh, wah, banyak banget Taurus-Taurus di hidup gue ya, teman-teman gue dan keluarga gue juga yang Taurus sering banget kayak tiba-tiba menang apa ya, menang judi lah, menang lotre lah, menang undian lah. Gue nggak ngerti gitu ya, kenapa ada kaitan antara Taurus dengan hoki yang berhubungan dengan uang. Coba deh, kalian yang mungkin mengerti soal ini, coba komen di bawah. Dalam percintaan, Taurus itu tertarik sama orang-orang yang bisa menawarkan stabilitas dan rutinitas.
di dalam kehidupan sehari-hari ya. Makanya sering banget kayak gue bilang Taurus tuh cocok banget sama orang-orang Virgo, sama Scorpio ya. Scorpio karena stabil ya, tidak gampang berubah-berubah sama seperti Taurus, sama Virgo karena Virgo itu sangat terikat dengan rutinitas dan konsistensi. Oke, tapi ya mungkin ada yang nggak pernah dengar juga soal ini, mungkin ada belum pernah dengar ya. Taurus sama Libra itu sebenarnya cocok juga. Kenapa? Karena mereka juga sama-sama memimpin planet Venus, ya kan? Jadi Taurus sama Libra itu sama-sama tahu bagaimana cara menikmati hidup, bagaimana cara enjoy the moment, ya, menikmati saat ini juga. Dan gue sering banget ketemu Taurus yang pada akhirnya menikahnya sama Libra, ya. Taurus sama Virgo itu gue sering banget ngelihat itu kerja bareng, ya, kerja kantoran atau partneran usaha, ya. Taurus dengan Scorpio itu hit or miss, jujur aja. Sebenarnya secara teoritis dalam astrologi Taurus sama Scorpio itu karena 180 derajat ya, kayak berseberangan, sebenarnya cocok banget malah sebenarnya, ya. Cuman sampai saat ini gue jarang ketemu Taurus sama Scorpio, entah kenapa. Walaupun gue tahu sebenarnya secara teoritis cocok ya, secara kepribadian. Salah satu petunjuk atau ciri-ciri kalau misalnya Taurus ya sudah suka atau sudah sayang atau sudah peduli sama kalian ya, itu kelihatan banget kok. Taurus itu akan memanjakan pasangan mereka. Tapi memanjakannya itu bukan dengan tindakan, bukan dengan perkataan ya, tapi dengan material. Oke, karena balik lagi, Taurus itu sangat terikat dengan hal-hal yang duniawi. Mungkin karena itu juga ya orang-orang pada nyebut Taurus itu matre. Padahal sebenarnya salah sih. Taurus itu cara memanjakan pasangan mereka ya, kalau udah sayang banget akan dibeliin. Lu mau apa aja, Taurus akan beliin ya. Kayak sugar daddy ya. Taurus di dunia ini tuh udah kayak sugar daddy gitu ya. Act of body language anjir, apa nih, love language-nya mereka itu suka mentraktir ya kan. Pokoknya intinya Taurus kalau misalnya udah peduli sama lu ya, mereka nggak akan mau lu repot ya. Kalau misalnya kayak mereka ngerasa kayak aduh hidup lu lagi rempong nih, gua bakal bantu urus sampai selesai ya, lu jangan repot, lu hidup jangan. Intinya Taurus tuh ya, gue sering banget ketemu sumpah teman-teman Taurus gua tuh ya selalu ngomongin hal ini. Jadi orang jangan kayak orang susah, kayak gitu dibilang, kayak hidup lu nggak usah rempong deh, udah sini gua urus. Taurus itu emang kalau misalnya cara memanjakan orang kayak gitu tuh, nggak mau orang-orang yang mereka sayangi itu ribet ya. Jadi kalau misalnya mereka tuh punya pasangan yang cenderung pelit ya, wah itu biasa Taurus tuh bakal ngurusin banget. Udah nggak usah pelit-pelit lah, udah gua aja yang keluarin duitnya, udahlah gua yang bayarin aja. Apaan nih lu cicil-cicil, udahlah gua keluarin aja nih cash tunai. Wah kesannya ya, karena memang pada dasarnya Taurus itu sukses. Taurus itu gue ngerasa dari semua zodiak ya, Taurus itu orang-orang yang paling cepat sukses, cepat ngumpulin duit ya, cepat kaya ya. Aminin dong, cepat komen di bawah, aminin dulu nih para Taurus. Taurus itu sangat menghargai privasi kehidupan mereka pribadi ya, jadi mereka orangnya private, mereka tuh nggak suka memamerkan kehidupan pribadi mereka nggak suka kalau misalnya orang-orang itu kepo sama kehidupan mereka ya. Jadi satu hal yang paling mereka benci ya adalah ketika banyak orang sotoy ya, yang pengen tahu lah gitu kehidupan mereka pribadi itu seperti apa, suka banyak tanya gitu ya. Taurus itu orangnya to the point, intinya dibilang kayak lu ngapain tahu, ini urusan lu, bukan urusan lu kan, ya udah urus diri lu sendiri, jangan urusin gua ya. Lu ngapain lu sok-sok tahu gua ya, lu ngapain lu kepoin gua. Nah jadi Taurus itu ya, Taurus itu salah satu zodiak yang bagi gua itu orangnya paling private ya, paling privasi. Salah satu tantangan hidup terbesar yang akan yang akan dihadapi yang akan dihadapi oleh semua Taurus adalah bagaimana cara mereka bisa menghadapi perubahan dalam hidup mereka. Ya, sebagai fixed sign ya, zodiak-zodiak yang fix itu selalu memiliki atau selalu mengalami kesulitan ya untuk beradaptasi terhadap perubahan. Jadi, salah satu ujian kedewasaan diri yang akan dihadapi oleh semua Taurus adalah untuk menerima bahwa dalam hidup tidak ada yang konstan. Ya, terkadang memang kita butuh berubah untuk bisa berevolusi. Kita butuh menerima perubahan agar hidup kita bisa lebih baik lagi, agar kualitas hidup kita bisa lebih ideal.
Nggak banyak yang membahas soal ini, tapi gue ngerasa semua zodiak yang elemennya tanah, Capricorn, Taurus, Virgo adalah orang-orang yang perfeksionis. Ya, orang-orang yang perfeksionis. Cuman perbedaannya, contoh deh ya, Virgo itu perfeksionis ya. Virgo itu perfeksionis dengan cara, gue maunya dikerjain dengan cara A, B, C, D, E, ini nggak boleh diubah. Ikutin cara gue dalam mengerjakan sesuatu. Ya, itu Virgo. Perfeksionisnya tuh dalam hal proses. Taurus itu nggak peduli sama proses, tapi mereka perfeksionis dengan hasil akhir, ya. Karena Taurus itu balik lagi memimpin planet Venus ya, yang berhubungan dengan estetika. Pokoknya kalau hasil akhirnya tidak terlihat bagus, ya baik secara estetika, secara struktur, Taurus itu tidak akan terima. Ya, jadi Taurus itu rempong mengenai hasil akhir, Virgo itu lebih cenderung rempong dan perfeksionis ketika mengerjakan sesuatu atau dengan prosesnya, dengan hal teknisnya. Taurus dibilang, gue nggak peduli prosesnya seperti apa, yang penting hasil akhirnya harus bagus di mata gue. Kalau misalnya kurang, ulangi. Itu tuh Taurus. Taurus itu sebenarnya salah satu zodiak yang menurut gue paling gampang ditebak ya ketika baru kenal gitu ya, kayak terutama Taurus Rising ya. Taurus Rising itu adalah orang-orang yang kalau gue bilang itu ketika perkenalan awal mereka nggak banyak bacot. Taurus itu pada dasarnya ya, orangnya tuh nggak bacot. Ya, orang nggak banyak bacot, nggak banyak gaya. Jadi mereka tuh cenderung di awal pertemanan, di awal perkenalan, mereka itu kalau nggak ditanya, mereka nggak bakal ngomong. Ya, baru nanti kalau misalnya udah semakin nyaman, baru mulai keluar tuh ya sisi-sisi dari mereka yang suka membahas sesuatu, ya suka ngajak belanja, suka ngajak shopping, suka ngajak keluar makan. Ya, pokoknya intinya quality time itu penting banget untuk para Taurus. Quality time yang berhubungan dengan makanan, yang berhubungan dengan pergi sana pergi sini, liburan ke sana liburan ke sini, ya aktivitas yang bisa membuat mereka menikmati hidup mereka ya, liburan, vacation, staycation, healing di Bali ya, healing tai kucing seperti itu. Wah, itu favoritnya Taurus banget. Jadi kelihatan kok kalau misalnya Taurus itu ya dalam pergaulan ketika lu baru kenal seseorang, salah satu indikasi banget kalau misalnya orang itu Taurus, di awal perkenalan mereka diam, mereka tuh nggak banyak ngomong, kecuali kalau misalnya lu tanya mereka bakal jawab. Mereka cenderungnya tuh in the background ya, di balik layar. Dalam pertemanan, Taurus itu lumayan bisa berbaur dengan siapa saja ya. Jadi salah satu fleksibilitas dari Taurus ya, itu dalam hal berbaur ya, dalam hal bersosialisasi, mereka bukanlah orang yang terlalu gampang menghakimi orang atau terlalu gampang suzon ya. Taurus itu orangnya ya udah semuanya gue kenal aja, nggak apa-apa gitu ya. Jadi tidak jarang gue ngelihat Taurus itu dikelilingi sama banyak teman. Oke, walaupun mungkin kesannya mereka itu nggak se-friendly itu dari penampilan, dari muka gitu, kesannya kadang-kadang judes gitu ya, kayak pendiam ya, dingin gitu. Padahal sebenarnya Taurus itu lumayan gampang berbaur, lumayan supel ya kalau saya bilang ya, para Taurus ini.